Maestro Angel, on three. 3, 2, 1, live. Saudara-saudara, para sahabat dari seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang pada acara Haryono Show. Kita akan sajikan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang banyak pengalaman. Selamat menikmati. Hadirin sekalian, Profesor Dr. Haryono Siono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan saudara-saudara dari seluruh tanah air, dari berbagai perguruan tinggi, dari para relawan di lapangan, dan saudara-saudara para peminat Haryono Show. Hari ini kita mengetengahkan Haryono Show yang ke-11. Haryono Show ke-11 secara khusus akan membahas sebagai latar belakang satu buku baru yang berjudul Sahabat Sehat. Sahabat Sehat ditulis berdasarkan pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai deputi pengembangan, lebih dari 5 tahun sebagai deputi operasional, dan lebih dari 17 tahun sebagai kepala BKKBN, Menteri Kependudukan, dan Menko Kesra-Taskin. Kita bersama-sama seperti tadi kita lihat Pak Darmadi, Pak Maswar, Pak Dibyo, dan lain-lain bergaul dengan banyak sekali dokter, banyak sekali guru besar, banyak sekali bidan, banyak sekali calon dokter yang berjuang, yang secara khusus membalikkan satu keadaan yang luar biasa. Biasanya para dokter berhubungan dengan mereka yang terkena penyakit. Tetapi sekali ini, karena program KB bukan yang sakit yang dipasangi spiral, bukan yang sakit yang diberikan pil KB, tetapi yang sehat. Sehingga para dokter setengahnya berubah. Lebih mengetengahkan satu pelayanan yang ideal, satu pelayanan yang bersahabat, satu pelayanan kepada orang sehat, satu pelayanan kepada orang yang ingin sehat, ingin memberikan keturunan yang sehat, ingin memberikan keturunan yang nanti akan tumbuh lebih sehat dari para orang tuanya. Dan hari ini kita sangat berbahagia mendapatkan tamu-tamu istimewa. Yang pertama Profesor Hanifah yang adalah dokter ahli anak-anak yang ternyata mempunyai keistimewaan. Saya sangat terkejut pada suatu ketika mengikuti webinar dengan beliau. Ternyata dokter ini bukan seperti dokter, tetapi seperti seorang sahabat, seperti seorang yang ideal, menciptakan fasilitas pelayanannya yang luar biasa. Tidak seperti rumah sakit, tidak seperti klinik, tetapi seperti tempat main, seperti tempat yang disenangi oleh anak-anak. Dan saya pikir dokternya akan selalu seperti Pak Harto, senyum terus bersama anak-anak. Dan ternyata dokter Hanifah yang pagi ini muncul dengan outputnya tidak seperti dokter, pakai baju putih-putih, tetapi pakai kaos biru yang menandakan langit cerah yang penuh keindahan. Tamu kedua kita adalah Ibu Nina Akbar, Ibu Profesor Dr. Dian. Ya, ini beliau saya kenal sebagai seorang yang membaktikan diri di tempat jauh, di Tuban, di Bojonegoro, dan di tempat-tempat terpencil. Dan akhirnya menjadi rektor suatu universitas yang sangat maju. Rektornya pernah menjadi calon bupati, dan saya kira kalau Ibu Dian nanti, Profesor Dian hampir akhir masa jabatannya bisa maju sebagai bupati atau gubernur menggantikan gubernur Provinsi Jawa Timur. Ibu Dian ini seorang yang luar biasa, seorang yang humble, seorang yang penuh dedikasi,
dan ternyata memajukan universitasnya dengan baik. Tamu kita yang ketiga adalah Ibu Nina Akbar Tanjung. Ibu Nina Akbar Tanjung adalah seorang yang sangat terkenal, di mana-mana muncul karena suami beliau adalah Bapak Akbar Tanjung, bekas Ketua Umum Golkar, bekas Menteri, dan jabatan apa saja ada. Dan sekarang ini teman sejawat saya mengurusi satu yayasan yang menangani orang-orang sepuh, orang-orang tua. Dan Ibu Nina, saya bisa bangga karena Ibu Nina kebetulan pernah menjadi mahasiswa saya. Tapi sekarang Ibu Nina lebih banyak sebagai guru besar saya. Jadi tiap-tiap kali rapat lebih banyak bicara daripada ketuanya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita dengarkan bagaimana profesor kita yang menangani anak-anak tetapi tidak seperti pasien, tidak seperti anak sakit, tetapi sebagai anak sehat. Sehingga barangkali banyak anak-anak yang setelah ketemu dokternya tidak jadi minta diperiksa karena sudah sembuh. Dan sekarang ada inovasi terbarunya, seperti orang beli hamburger, pasiennya tidak perlu antri, begitu sampai tempatnya langsung dapat pelayanan. Saya persilahkan Profesor Dr. Hanifah yang akan membagi pengalamannya dengan kita, yang barangkali pengalaman itu banyak kita masukkan dalam buku Sahabat Sehat yang sekarang sedang beredar. Tidak kurang dari 250 buku telah kita edarkan, dan sekarang saya sedang mencari bagaimana sponsor untuk para dokter dan pasien-pasien yang ingin mendapatkan pengalaman dari membaca buku tersebut. Saya persilakan, Prof. Terima kasih, selamat pagi untuk semua pemirsa dari Prof. Haryono Show hari ini. Saya mengucapkan terima kasih diundang oleh Prof. Haryono, suatu kehormatan untuk saya sharing mengenai pengalaman menangani pasien-pasien anak. Kalau saya praktek, yang dulu saya berpendapat bahwa anak-anak itu banyakkan nggak mengerti, jadi kita mau berbicaranya kebanyakan kepada orang tua. Tetapi pada saat saya diberikan kesempatan untuk menjadi fellow di Brisbane, di Royal Children's Hospital di Brisbane, saya melihat kok anak-anak bahkan umur 1,5 tahun, 2 tahun itu bisa komunikasi dengan dokternya dengan baik. Saya pikir apakah anak Indonesia berbeda ya, kok nggak bisa. Jadi saya waktu pulang kembali ke Indonesia, saya coba. Tapi pada waktu saya coba itu, kalau misalnya saya tanya, halo, misalnya Diki, apa kabar? Kamu umur berapa? Mamanya langsung nyaut, 3 tahun dokter. Oh iya, kamu punya mainan apa? Oh, di rumah ada mobil-mobilan dokter. Yang jawab mamanya. Ini bedanya dengan anak di luar negeri, mereka dikasih kesempatan sama ibunya untuk menjawab pertanyaan dokter. Sehingga dokter itu dekat, merasa dekat dengan dokternya. Tapi karena saya lihat begitu, saya bilang sama mamanya, Mama, saya lagi tanya sama Diki. Mamanya diam, lalu menjawab pertanyaan saya satu-satu, meskipun dia mula-mulanya malu. Tapi setelah saya membiasakan itu dengan anak-anak, saya melihat bahwa anak-anak kalau diberikan kesempatan yang cukup, dia bisa berinteraksi dengan dokternya. Jadi tergantung dari kita sebagai dokter, apakah kita mau berinteraksi dengan anaknya atau tidak. Buat saya, kalau saya praktek, pasien saya itu meskipun saya dokter anak, bukan ibunya, bukan bapaknya, tapi anaknya. Jadi tetap biarpun kecil, biarpun bayi, saya tetap akan bicara pada pasien saya, meskipun mungkin dia nggak ngerti, tapi saya tetap ngomong sama mereka. Kedua, kalau saya praktek, umumnya saya menganggap pasien itu sebagai kawan. Baik anaknya maupun orang tuanya saya anggap sebagai kawan. Jadi pada saat datang ke praktek, kebetulan saja saya lebih mengetahui masalah kedokteran.
Tetapi untuk hal-hal lain saya tidak lebih dari orang tuanya. Bahkan kadang-kadang saya juga bertanya pada orang tuanya, apa yang dia kerjakan, apa yang saya bisa tanya pada mereka. Jadi saya menganggap sebagai kawan yang kebetulan dalam hal ini kawan sedang datang kepada kawan untuk bertanya masalah kesehatannya. Bahwa kalau pada keadaan yang bukan kompetensi saya harus bisa mengatakan saya tidak mengerti. Karena itu mereka akan saya rujuk kepada teman-teman yang lain, teman-teman saya yang diperlukan untuk bisa membantu pasien itu. Jadi betul-betul sebagai kawan, kalau kita nggak ngerti, kita bilang aja saya nggak bisa. Nah, pada saat menolong pasien itu, kalau di dalam pelayanan itu ada yang disebut service excellence, ada yang disebut service delight. Jadi kalau kita memberikan apa yang diharapkan, itu kita sampai kepada service excellence. Tapi kalau kita memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi dia, kita mencapai pada service delight. Yang saya lakukan adalah kalau saya merujuk pasien, saya tidak sekedar merujuk, tapi saya carikan dokternya. Kalau mau periksa lab, saya harus tahu periksa labnya di mana, jam berapa, buka labnya jam berapa. Kalau saya mau rujuk ke dokter, saya mesti tahu dokter yang saya rujuk itu prakteknya hari apa, jam berapa, teleponnya berapa. Kalau perlu saya telepon dulu dokter yang saya akan rujuk, saya bilang saya mau kirim pasien, tolong diterima. Jadi saya membuat mudah untuk pasien saya kalau saya merujuk pasien ke tempat lain. Itu beberapa hal yang bisa saya sharingkan untuk awal. Nanti kita terbuka untuk diskusi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan berikutnya, Prof. Haryono. Begitu, Prof. Haryono, pengalaman. Prof bisa juga cerita tentang klinik Prof yang didesain begitu rupa sehingga comfortable bagi calon pasiennya. Silakan. Ya, saya sebetulnya itu adalah sekedar mimpi aja, Prof. Haryono, bahwa kalau saya jadi anak-anak, saya pengen datang ke suatu klinik yang ramah untuk anak. Nah, anak itu kan kesannya kalau ke klinik atau ke rumah sakit itu menakutkan. Dokter itu identik dengan jarum suntik gitu ya. Tapi saya ingin membuat bagaimana caranya kita membuat klinik yang aman untuk anak, tetapi sekaligus juga menyenangkan buat anak. Karena itu saya bikin satu klinik yang kita sebut namanya Kiddy Care Center. Saat ini ada di Sunter, Kemayoran, dan di Alam Sutra. Konsepnya adalah kita membuat klinik yang aman untuk anak. Aman dalam arti apa? Aman dalam arti kalau anak itu berbeda dengan dewasa adalah seorang anak imunitasnya tidak seperti orang dewasa. Karena itu nggak heran kalau di rumah sakit disebutkan, ditulis dengan huruf besar, anak di bawah 12 tahun dilarang masuk, dilarang berkunjung ke rumah sakit. Tapi anehnya banyak anak-anak dibawa ke rumah sakit, walaupun tidak sakit. Nah, ini yang saya merasa kita harus berbuat sesuatu. Apa yang kita buat adalah kita memisahkan anak-anak yang sakit dan tidak sakit. Dalam arti menular, tidak menular. Kalau anak datang untuk vaksinasi, dia tidak boleh datang lagi dalam waktu cepat untuk sakit, bukan. Karena kita tidak mau anak datang sakit terus berobat. Itu nggak baik untuk anak. Karena itu kami membuat pemisahan antara ruang tunggu anak sakit dan anak sehat. Dalam arti anak sakit menular, kalau anak sakit tidak menular nggak apa-apa gabung dengan anak yang sehat. Tetapi anak sakit yang bisa menular kita pisahkan. Ini suatu hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi di dalam pelaksanaannya orang yang sakit menular pun ingin masuk ke tempat yang sehat. Karena dia menganggap nanti kalau saya ketemu sama anak lain, anak saya ketularan katanya. Jadi ini sesuatu yang bukan mudah untuk dikerjakan, tetapi kami lakukan itu. Apa yang kami lakukan? Kami taruh satu suster untuk mengawasi ini tidak boleh tercampur. Ruang periksanya pun kita pisah untuk membuat mereka betul-betul tidak tercampur pada saat diperiksa. Lalu anak-anak itu juga dibuat nyaman. Dibuat nyaman seperti apa? Dibuat nyaman, dia harus datang ke tempat yang dia nggak merasa itu satu klinik. Kita buatlah suasana seperti masuk ke taman bermain. Seperti ruang yang menyenangkan. Jadi kalau dia datang, dia nggak merasa dia datang ke tempat sakit gitu. Jadi waktu masuk dia akan lihat tempat pendaftaran itu berupa kereta api besar yang orang bisa naik untuk mendaftar, anaknya juga bisa lihat. Pada saat dia nanti masuk ke ruangan periksa, ruang tunggu, dia akan lihat seperti hutan-hutan. Ada yang kita buat temanya hutan,
Yang ada yang satu lagi temanya seperti di lautan. Jadi pada saat masuk naik ke atas, dia akan masuk ke dalam ruang periksa yang seperti lautan, seperti ocean. Dia di dalam ocean, dia lihat ikan-ikan banyak, dan diperiksanya di ruang yang tersendiri. Jadi di tempat kami, konsepnya adalah pasien yang punya ruangan, bukan dokter yang punya kamar. Karena itu dokternya akan pindah. Dokternya adalah sebagai tamu di kamar itu. Karena apa? Karena pasien akan masuk dulu, anak akan masuk dulu di kamar itu, dia bermain dengan mainan yang ada di kamar itu, baru kemudian dokter datang. Berbeda kalau yang umumnya orang lakukan adalah dokter di dalam, pasien datang masuk. Jadi pada saat dia masuk, dia lihat dokternya, dia takut gitu. Nah, itu kami balik sistemnya adalah dia main dulu, baru dokternya datang kemudian. Jadi seakan-akan dokternya itu tamu. Jadi dia sudah masuk, sudah enjoy di ruangan itu, sehingga tidak membuat dia jadi takut. Itu hal-hal, beberapa hal yang dapat saya ceritakan mengenai klinik saya, Prof. Haryono. Jadi di dalam ruangan itu tidak ada gambar-gambar seorang bayi yang sedang sakit, lagi giginya dicabut dan sebagainya, nggak ada ya, Prof? Tidak, Prof. Jadi di kamar periksa saya itu paling-paling ada gambar-gambar yang di dalam komputer. Kami semua melakukan komputerisasi, Prof. Dari semua sejak datang sampai keluar semuanya komputerisasi. Jadi semua memakai program, resep pun pakai program. Jadi untuk antar bagian itu semua pakai program, Prof. Jadi dia nggak lihat dokternya tulis-tulis di kertas, anak-anak itu mainan-mainan saja, Prof. Ada juga yang saya dengar dari Mas Handoko, seorang pasien sudah tahu jam berapa harus datang dan sebagainya, sehingga datang dari mobil langsung mendapat pemeriksaan. Betul, seperti orang beli hamburger begitu. Betul, Prof. Jadi kami mempunyai aplikasi yang disebut KITZ Kids, Prof. Kami dengan aplikasi itu pada saat mendaftar, dia sudah dibagi kelompok berurut jam, Prof. Jadi kami tidak membuat antrian panjang karena kami membuat pengaturan per jamnya itu dokternya sudah tahu berapa kemampuan untuk memeriksa 1 jam. Karena itu pada saat dia datang, dia itu tidak bertemu dengan kumpulan pasien yang mengantri. Karena dengan antrian per jam itu memudahkan pengelompokan yang menjadi kecil-kecil, dan itu juga mudah untuk pengaturan pasien di lapangannya. Jadi tempat parkirnya juga jadi tidak terlalu penuh, dan secara bergantian mereka akan datang dan pengaturannya menjadi lebih mudah dibandingkan dengan sekaligus datang pada saat bersamaan. Itu akan menyulitkan semua orang, menyulitkan registrasi, menyulitkan dokternya, juga menyulitkan pasien yang datang itu sendiri. Jadi kami membuat antrian yang sudah teratur supaya baik. Di samping itu Pak Handoko waktu itu mengajarkan kami, kalau ada pasien baru, dia akan kami ajak keliling, Prof. Ada 1 orang yang kami tugaskan untuk menerangkan bagaimana sistem kami, apa yang akan terjadi sesudah ini, ya apa yang harapannya. Dan 1 orang mengantarkan dia dari masuk sampai keluar, dan itu sangat membantu pasien untuk bisa tidak bingung waktu masuk ke ruangan-ruangan antar ruangan tersebut. Satu lagi, Prof, apakah dalam keadaan pandemi ini ada semacam dokter jemput bola begitu? Artinya dokternya itu kemudian ditelepon pakai WA, anak saya sakit, apakah dokter bisa datang dan kemudian meriksa di rumah keluarga pasien? Kami tidak melakukan yang Prof. Haryono sebutkan, tetapi semua dokter yang berpraktek di tempat kami itu memberikan nomor handphonenya secara langsung kepada pasien yang berkunjung. Jadi tanpa diminta, nomor telepon sudah diberikan. Kalau dibutuhkan bantuan, dokter akan membantu melalui WA. Bila dibutuhkan untuk kunjungan, pasien bisa melakukan telekonsultasi juga dengan kami. Itu sudah diatur dengan aplikasi juga, dan kami buat menjadi mudah untuk bisa berhubungan dengan dokter bila dibutuhkan. Kalau mau datang, kami terima baik, tetapi kalau takut datang, ada telepon konsultasi, Prof. Terima kasih, Prof. Sebentar saya tinggalkan, nanti kita tanya Ibu Nina Akbar Tanjung, barangkali bisa komentar, karena putra-putra beliau itu, putri-putri beliau sudah semuanya besar. Bagaimana pengalaman masa lalu
maupun bagaimana ada profesor yang mempunyai klinik kayak begitu itu. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Profesor Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam. Pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada Prof. Haryono, Bapak saya yang mengundang saya di dalam forum yang amat terhormat ini, dan saya juga merasa terhormat karena semua profesor-profesor dan para dokter, ya. Saya orang awam, ibu rumah tangga. Kebetulan memang saya murid Pak Haryono dan bidang saya adalah memang komunikasi pembangunan, development communication. Jadi peran dokter di daerah terpencil sama peran dokter zaman sekarang seperti IT ini tentu sangat bervariasi. Nah, tadi menyimak dari Prof. Hanifah, wah luar biasa, Prof. Saya cucunya 7, Prof. Dan ini dokter anak-anak, jadi saya terkesan sekali pertama tadi Prof. Hanifah membuka pengalaman di luar negeri. Nah, ini saya senyum-senyum sendiri, seolah-olah tersindir tadi. Oh iya ya, barangkali neneknya atau maknya ini lebih cerewet pada yang ditanya cucu. Nah, ini akan saya pegang teguh, dan bahasanya cucu ini harus berani speak up di depan dokter, ya. Yang kedua tadi Prof. Hanifah itu juga saya luar biasa helpful sekali, dan itu juga yang saya alami, Prof. Kalau ya maaf mungkin saya di Singapura pernah gitu ya. Waktu itu saya mau berobat asma, dan saudara saya asma, terus dokter tuh ngasih apa? Persis kata dokter. Satu, kalau dokter itu memang tidak pada kewenangannya atau tidak ahlinya, dokter tuh harus menyampaikan secara sungguh-sungguh, oh ini ada teman saya yang mungkin bisa cocok untuk keluhan ibu. Nah, ini sangat dibutuhkan, yang sekarang ini diperlukan seperti Prof. Hanifah ini. Jadi luar biasa, saya sangat hebat. Kemudian beliau juga sangat manageable terhadap waktu, ya. Sebab kebetulan saya masih punya banyak saudara di Solo, Pak. Jadi yang saya herankan juga dokter-dokter ini memang sudah sewajarnya lah memakai IT supaya pasien tuh nggak antri. Kalau antri berarti wes lo tambah sakit dia di dalam, itu pasti akan menularkan virus. Jadi betul-betul termanage bahwa akan datang jam berapa langsung. Kalau tadi Prof. Haryono istilahnya ini sudah kayak antri hamburger. Ini luar biasa. Mudah-mudahan inovasi atau ini inspirasi dari Prof. Hanifah tadi ini betul-betul bisa menjadi perhatian dan menjadi satu advantage, ya, keuntungan untuk zaman sekarang di mana semua itu pakai IT, jam berapa, di mana. Dan Dokter Hanifah juga sangat helpful dan memudahkan ini semua. Jadi ya, alhamdulillah sekali. Nah, pengalaman saya juga ya, Prof, tentu bahwasanya dokter ini bagi pasien memang seperti dewa. Dokter, kalau saya ngalamin dulu, ada juga dokter atau profesor yang sombong sama pasien. Sombong itu dalam artian ya sangat irit bicara. Tapi saya juga mengerti, ya, karena mungkin beliau itu capek sejak bangun tidur sampai mau tidur. Depannya kan keluhan mulu. Kalau di rumah istrinya pengen ngomong, ya pengen ngomongnya mesti menyampaikan apa, ya mesti dasar lagi. Jadi mungkin sama pasien jadi kadang-kadang mungkin jutek bahasa sekarangnya, ya. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi karena bisa mungkin banyak asisten atau koas-koas yang memanage untuk menyampaikan perasaan-perasaannya. Dan betul juga kata Prof. Haryono tadi, seringkali nggak jadi periksa, sudah ketemu dokternya tuh udah lega, nggak jadi sakit gitu. Kemudian ada, kalau untuk yang sekarang ya Prof, kalau apa namanya, ada satu lagi, tadi dokter bagus sekali mengenai mendesain ruangan. Ada kata-kata yang sangat saya garis bawahi untuk dokter, bahwa ruangan adalah milik pasien, bukan milik dokter. Nah, ini sehingga pasti rumah sakit kliniknya Dokter Hanifah bagus banget, ya. Insya Allah nanti bisa lihat ke sana. Kalau anak, saya akan sarankan kalau anak-anak yang susah takut sama dokter,
supaya bisa ke tempat Dokter Hanifah, kita akan coba, dan itu menjadi inspirasi kita semua. Lalu pengalaman saya sebagai murid Pak Haryono, dan saya pernah juga menjumpai di dokter terpencil ya. Dan saya ini mungkin sedikit inspirasi. Itu saya tidak bermaksud mengajari ya. Saya mau share saja. Saya membaca bukunya Kartini, Raden Ajeng Kartini. Beliau tuh ketika ditanya oleh reformasi pendidikan yang disampaikan oleh Menteri Abendanon, waktu itu Menteri Pengajaran, tentang apa gagasan kamu untuk pendidikan adalah kesehatan. Nah, pada dokter yang terpencil ini kan mungkin pasiennya beda dengan dokter yang Prof. Hanifah ya. Kalau tadi kan Prof. Hanifah hebat sekali di kota gitu. Ya, yang terpencil ini saya ingin menyampaikannya begini, mungkin dengan ibu PKK atau dengan mungkin guru-guru Pak. Jadi karena dokter di daerah terpencil itu kan bisa jadi agent of change ya, agen perubahan. Jadi sometimes betul-betul dokter itu menjadi pusat segala yang bertanya. Mungkin istilah Pak Haryono itu opinion leader. Di dalam bukunya Pak Haryono ini, Pak Haryono banyak sekali juga menyampaikan teori-teori komunikasi. Gitu. Nah, jadi buku Ibu Kartini itu menyampaikan setidaknya rakyat kita itu harus dididik mengerti tubuhnya sendiri. Saya pikir itu bagus sekali ya. Jadi kalau di daerah terpencil itu mungkin mungkin belum sadar akan bagaimana merawat tubuh supaya kalau ke dokter tuh dokternya yang enak gitu ya, anaknya bersih, baik dan sebagainya. Terus saya juga ingat di buku Kartini ini seperti sekarang dengan pandemi ini kan semua sakitnya luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir ini orang-orang mantri ya, kalau mantri ini bikin infus atau apa digunakan ya nih di daerah-daerah gitu kan, nggak mesti harus dokter ya. Dokter sekarang capeknya, Masya Allah. Nah, jadi ini saya ada dua hal. Pertama tentu apresiasi kepada Pak Prof. Hanifah tadi yang sangat luar biasa, dambaan ya untuk dokter di modern zaman sekarang. Bahwa dokter harus helpful, komunikatif, kalau sama anak-anak ya seperti tadi itu. Bahkan ada dokter yang seperti guru TK itu bagus sekali kalau untuk dokter anak-anak. Jadi alhamdulillah saya bisa jumpa dengan Prof. Hanifah, dan alhamdulillah saya diajak Prof. Haryono di sini untuk yang daerah terpencil, mudah-mudahan yang sakit itu berkurang. Sehingga tadi mari kita dididik juga menjadi dokter bagi tubuh kita sendiri untuk mengenali tubuh kita. Mungkin secara sederhana itu menyampaikan kebersihan tangan. Kalau zaman dulu kuku pun harus bagaimana diperiksa apakah sekarang itu masih ada kuku yang diletakkan di meja diperiksa, baju yang mungkin bagaimana menjemur atau di rumah anduk-anduk dijemur seperti apa, itu bagian dari pendidikan kesehatan sederhana. Ini pesan masukan saya sebagai ibu yang rumah tangga yang juga menjelajah Pak, karena ikut suami ke daerah-daerah. Kalau lihat di Jakarta rasanya Indonesia makmur banget, tapi kalau lihat sampai ke daerah ya di situ Pak keprihatinan. Saya pikir kan cukup Pak Haryono ya. Saya terima kasih banget. Ibu sudah baca bukunya Pak Haryono, Bu? Apa itu? Oh iya, jadi tadi yang saya baca di daerah terpencil tadi, Prof. Oh saya begitu ya. Ya, iya. Jadi klinik Prof. Hanifah itu member-member isi buku itu apa enggak kira-kira? Oh iya, bukunya Bapak luar biasa, Sahabat Sehat. Dokter betul-betul sebagai apa ya? Kalau di istilah komunikator yang sangat powerful, karena dari pengetahuan, penyampaian, sarananya semua dipakai untuk senyaman-nyamannya komunikan atau customer, sehingga anak nggak takut. Hebat Prof. Haryono, Profesiat. Beliau terima kasih. 38 masih luar biasa. 38. Bapak lebih muda dari saya kan? Ya. Terima kasih Bu Nina, yang sangat saya hormati. Salam buat Pak Akbar
Mari kita sekarang dengarkan Profesor Dian dari Tuban. Saya persilakan Profesor Dian. Terima kasih Prof. Haryono atas waktu dan kesempatannya, dan saya juga mengucapkan terima kasih, merasa tersanjung diberi kesempatan diundang pada acara Prof. Haryono Show. Ini adalah undangan yang keempat Prof ya, yang tiga di acara ketiganya itu acara Semanggi Surabaya. Baik, kami menyampaikan rasa hormat dan salut angkat topi luar biasa pada Prof. Hanifah. Begitu sebagai dokter yang benar-benar mengimplementasikan pertama kode etik, sumpah dokter, dan juga melayani secara holistik dan prima, juga basisnya sudah IT, karena sekarang sudah di zaman revolusi 4.0. Yang saya garis bawahi pertama memang tadi waktu. Untuk waktu memang sangat penting, karena seorang dokter itu ditunggu-tunggu. Sehingga untuk waktu ini diusahakan harus tepat sesuai janjinya. Misalnya buka praktek jam 8 sampai jam 12, misalnya semacam itu. Pasien yang datang tentunya sudah harus mendapat pelayanan, jangan sampai mengantri sampai lama, tapi dokternya nggak datang-datang ya, itu menimbulkan suatu aspek apa ya, karena secara fisik juga psikis itu mempengaruhi. Untuk kesembuhan sakit tidak hanya segi bagaimana mendapat obat, tapi psikis itu sangat dominan. Ini memang pengalaman pribadi, Prof. Ini juga Prof. Hanifah. Ini ada anak saya sendiri itu ngantri ke dokter anak itu sampai 3 jam lebih. Karena bukanya jam 5:30, tapi waktu itu sampai hampir jam 8:30 itu nggak tahu, belum datang dokternya. Sampai anak saya itu minta pulang. Sudah, Mas, saya minta pulang, saya sudah sembuh kok. Gitu. Jadi karena rasa ini mungkin ada efek positif ya, karena rasa jengkel nunggu, tapi dia mempunyai psikis yang memang menguatkan, sudah nggak usah nunggu dokter, saya sudah sembuh. Begitu pulang, alhamdulillah sembuh. Itu memang efek positif. Yang kedua, ini memang dokter harus bisa sebagai sahabat. Ini terima kasih, saya dikirimi buku Prof. Haryono, saya terima, luar biasa. Jadi di sini juga dituliskan bahwa dokter itu juga harus menganggap pasien sebagai keluarga. Seperti tadi fasilitas yang diberikan oleh Prof. Hanifah tadi, bahwa ruangan itu milik pasien. Jadi bisa dikatakan walaupun itu milik Prof. Hanifah, tapi pasien juga memiliki. Ingat saya baca bukunya Prof. Haryono ya, itu pasien dianggap sebagai sahabat, sebagai keluarga, bahkan sebagai suami istri. Jadi milikku, milikmu, milikmu, milikku. Nah, ini merasa ada kepemilikan sehingga dia merasa di rumah sendiri. Dan yang perlu lagi, seperti tadi disampaikan pada paparan Prof. Hanifah, untuk memanage itu harus dengan baik, misalnya tim, karena kan dokter untuk pendataan pasien itu tidak sendiri, biasanya ada perawat ya, atau juga bidan dan sebagainya yang ikut menangani. Ini harus bisa juga humble ya, ramah ya, karena itu yang pertama dijumpai pasien. Jadi sapa, senyum, salam itu tentunya harus dilakukan supaya pasien tidak takut. Karena baru daftar aja kadang takut gitu ya, nggak jadi karena jutek gitu. Apalagi pasiennya banyak ya. Kadang sampai ini seperti Bu Nina tadi pengalaman ada yang dijuteki, ada di ini. Apalagi kalau ibu hamil ya Bu Nina ya, yang mau melahirkan ya sudah nahan sakit, kontraksi, kadang masih dibentak ya. Ada lagi yang disamakan dengan apa ya, strata pendidikan. Saya pernah pengalaman dengar, loh, yang ibu-ibu desa aja loh melahirkan procat-procat, istilah seperti itu. Yang ini sudah sarjana kok ini, padahal itu nggak ada kaitannya ya. Tapi maksudnya pemahaman orang kan berbeda-beda, tapi secara penanganan itu kan tetap harus, ya, secara ini maksud saya segi aspek psikisnya itu juga harus diperhatikan. Gitu. Jadi jangan sampai ibu mau melahirkan tuh tambah stres. Atau ibu yang sakit, apalagi corona, ini kan virus itu nggak bisa dilihat, tapi memiliki dampak nyata. Kita sakit, makanya kadang ada orang yang nggak percaya, masa ada, karena nggak bisa dilihat. Nah, sebagai seorang dokter tentunya kan bisa memberikan edukasi sehingga pasien merasa tenang. Begitu juga yang ketiga, saya garis bawahi profesionalisme. Jadi
Kalau memang tidak keahliannya, ya memang bisa dirujuk ke yang lain. Seperti tadi disampaikan Dr. Nina, walaupun itu terpencil, tentu ada fasilitasi untuk merujuk. Jadi tidak hanya sekedar memberitahu, tapi seperti Prof. Hanifah tadi, mengantarkan, memfasilitasi sampai pasien itu dapat dokter. Ini pengalaman kami kemarin, Prof. Kemarin juga ada keluarga, tentunya suami juga mau operasi. Itu walaupun yang bersangkutan itu sudah dokter bedah, Prof. Hanifah, tapi merasa ada yang lebih profesional, lebih berkompeten, yaitu dokter bedah konsultan yang memang spesialis subspesialisnya ke digestif, itu karena itu terkait dengan masalah operasi usus diserahkan, nggak mau, walaupun pasien itu memaksa. Nah, ini adalah yang patut kita acungi jempol, sehingga walaupun kita sudah sebagai seorang dokter, tentu kan kompetensi kita tentu ada keterbatasan, apalagi ada dokter spesialis, tentunya kan membidangi tertentu. Jadi jangan sampai orang Jawa bilang itu Raden ngabehi, semua diambil, tapi dampaknya nanti pada pasien. Apalagi kalau operasi ya Bu Nina ya. Kita kalau operasi itu kadang pasien sudah stres. Tapi kalau dengan dokter menjelaskan dengan baik gitu ya. Karena diagnosa yang pertama itu namanya diagnosa kan belum pasti langsung benar. Kita harus selalu menegakkan diagnosa supaya benar-benar tegak sehingga mengambil tindakan itu benar. Nah, itu harus ditegakkan dengan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan patologi klinis maupun patologi anatomis, misalnya kanker. Itu kan secara klinik juga di biopsi. Betul nggak? Tidak langsung main harus operasi ini. Pasien sudah stres, sudah takut. Nah, yang penting juga pada keluarga diberikan suatu penjelasan yang betul penyakit ini bagaimana. Karena nanti yang berhubungan itu kan bukan pasiennya, adalah yang menunggu keluarganya. Terus ini perlu kami sampaikan juga terkait fasilitas kesehatan yang BPJS. Ini mohon maaf, kadang di rumah sakit, ya di paskes-paskes yang memang BPJS kelasnya yang rendah, itu kadang diremehkan gitu ya. Sehingga merasa orang itu kan tidak dihargai. Nah ini kan tidak bagus karena memang secara psikis merasa ya apa ya, tersinggung, mungkin bisa seperti itu. Bisa dijelaskan terkait dengan kelas BPJS misalnya. Seperti misalnya di rumah sakit yang Griyu, Dr. Sutomo, pengalaman kami misalnya yang kelas 1 itu baru boleh dinaikkan ke HIV yang di Griyu. Tapi yang kelas 2 kan tidak boleh. Nah, ini bisa diberikan penjelasan dulu. Dan memang mengenai pembiayaan BPJS, masing-masing rumah sakit ternyata memiliki kebijakan yang berbeda. Misalnya saya pernah juga di rumah sakit X itu yang memang tidak mengcover secara keseluruhan, dalam arti kalau memang melebihi kita harus menambah. Tapi ada juga yang sistemnya nggak seperti itu. Kalau batas maksimalnya sudah didapat di situ, walaupun itu lebih, yang dibayar cuma batas maksimal. Tapi kalau ngikuti kelas yang ada, gratis. Itu suatu contoh, itu juga harus. Karena pelayanan sekarang tidak bisa lepas dengan BPJS. Kemudian yang secara online, seperti tadi, Prof. Hanifah katakan berbasis IT, itu kami sangat setuju, ini dambaan pasien. Jadi untuk kita ngantri aja, kita bisa lewat misalnya WA dulu, sehingga kita tahu pasti, oh pasien datang jam sekian, sehingga tidak menunggu terlalu lama. Kemudian yang lewat online seperti di buku Prof. Haryono yang terkait dengan misalnya seperti medsos, Halodoc dan sebagainya, itu juga sangat mendukung. Karena di situ juga ada penjelasan-penjelasan yang sangat ya membantu. Jadi pasien tidak takut ya. Kalau langsung gambar-gambarnya dipampang itu kadang sudah takut sendiri. Tapi kalau dengan lewat itu yang dihiasi dengan animasi tentunya itu sangat mendukung. Jadi apa yang disampaikan oleh Profesor Hanifah Huswari tadi memang merupakan dambaan pasien. Yang mana pasien merasa dihargai, dilayani dengan cinta kasih sayangnya, dan tentunya memperlakukan pasien seperti dirinya sendiri, seperti apa yang ada di janji dan sumpah dokter itu sangat penting. Dan sumpah dokter kalau memang itu diimplementasikan dengan baik, tentunya ini sudah memadai dan mewujudkan bagaimana dokter sebagai dambaan pasien, sehingga tidak hanya sebagai ini ya dokter, tapi dia juga sebagai sahabat, sehingga tempat curhat. Ya, kadang seperti Bu Nina tadi menyebutkan, kadang ditanya aja jutek nggak mau gitu ya Bu Nina ya. Tapi
memang ada 2 tipe. Kalau saya sempat baca dari Prof. Haryono yang ditulis itu, memang ada dokter yang lebih banyak diem, ada pasien yang memang yang secara aktif mengungkapkan keluhannya. Ya memang itu kan 2 versi, tapi maksudnya di sini kalau dokter diem itu kan diem empati mendengarkan curhatan pasien. Jangan sampai pasien curhat langsung di-cut, udahlah nggak usah banyak tanya. Nah ini kan juga nggak tahu, apalagi penyakit-penyakit yang butuh. Misalnya seperti diabetes aja, kelihatannya kan ringan ya, tapi untuk pola diet kalau tidak betul, itu bisa membahayakan pasien diabetes gitu loh. Tapi kadang ditanya diet, itu kadang belum sampai tuntas, ya pokoknya seperti itu, misalnya seperti itu. Nah ini memang harus ya kita bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi sahabat dokter juga, bagaimana kita tahu hak dan kewajiban pasien sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Prof. Haryono yang kami sampaikan. Jadi ini kita juga sharing dari pengalaman pribadi bahwa suatu penyakit itu memang sangat kompleks dan untuk penanganannya memang tidak hanya tanggung jawab dokter, tapi juga tanggung jawab kita, terutama keluarga dan juga masyarakat juga bisa bersinergi, terutama untuk preventifnya yang penting. Jadi seperti penerapan PHBS itu di kehidupan kita sehari-hari sangat penting sekali. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga ada dokter-dokter seperti Prof. Hani Paswari itu yang sekarang sudah mulai untuk bisa memberikan pelayanan holistik, pelayanan yang prisma dengan hati dan dengan sepenuh hati menjadikan pasien sebagai sahabat dan keluarga sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia sehat menuju Indonesia emas, Indonesia tetap jaya selamanya, dan kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu di negeri tercinta. Terima kasih. Saya kembalikan pada Prof. Haryono Suyono. Akhirnya acara ini saya tutup dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih dan penghargaan kepada siapa saja, baik pembawa acara maupun para narasumber, Profesor Dokter yang sangat kita cintai, karena beliau itu mencintai anak, mencintai keluarganya, biarpun dianjurkan bicara dengan anaknya, tapi tidak bicara dengan keluarganya, tetapi semata-mata karena anaknya adalah kecintaan dari keluarganya, sehingga dengan sendirinya mencintai anak sama saja dengan mencintai keluarganya. Ibu Nina, Ibu Dian, dan saudara-saudara sekalian, termasuk Mas Mulyono yang tadi telah mencakup, teman-teman dari Erlangga yang saya diberitahu ada sekitar 25 lulusan sarjana dan lulusan sarjana S2 maupun guru besar yang ikut mendengarkan acara pada siang hari ini. Sekali lagi kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak ada Gading yang tidak retak, tetapi kita selalu memuja Gading itu sebagai Gading yang tidak retak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.